Nah, kemudian kalau kita mau berbicara mengenai kelemahannya lagi yang lain adalah virus ini tidak tahan dengan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri atau bisa dipanggil Mas Openg di channel Merawat Bahagia. Channel yang memberikan sudut pandang berbeda dan memberikan informasi yang mendamaikan serta membahagiakan. Oke. Beberapa hari yang lalu saya upload di Facebook tentang virus itu akan mati dengan sendirinya di suhu 20 derajat lebih, ya. Lalu banyak sahabat yang bertanya, apakah beritanya valid, apakah ini tidak hoax dan lain sebagainya. No. Ini disampaikan oleh Dr. Indro. Beliau adalah peneliti. 15 tahun beliau meneliti tentang virus. Silahkan disimak. Saya 15 tahun untuk mainan virus dan juga melakukan hampir semua uji diagnostik dari serologi sampai PCR sampai mana sampai isolasi virus itu saya kerjain semuanya, makanya saya tahu. Beliau juga mengatakan statementnya dalam video yang diwawancarai oleh Berita 1. Silahkan disimak. Kalau kita mau berbicara mengenai kelemahannya lagi yang lain adalah virus ini tidak tahan dengan panas. Sehingga kalau pernah ada satu ungkapan yang memberikan definisi bahwa oh ini nanti bisa bertahan di udara selama 4 jam. Yeah. Padahal jika kita lihat di situ bahwa dia hanya bisa bertahan maksimal 2-3 jam di suhu 10-15 derajat. Indonesia 26 derajat sampai 30 derajat. Iya, betul. Di suhu 25 derajat dia hanya bertahan paling lama 2 menit. Oh, oke, nggak lama berarti ya, Pak? 26 sampai 30 derajat. Yeah. Kita tunggu sebentar saja. Mungkin kurang dari 1 menit dia udah hancur. Okay. Itu sebabnya kenapa Indonesia masih lebih sedikit yeah. pasiennya dan juga jumlahnya jika dibandingkan dengan Italia. Oke. Dari iklim juga. Italia 6 derajat. Iya, iya. 10-15 derajat dia bertahan 3 jam. Kita bisa tahu apa yang terjadi dengan 6 derajat. Jadi kalau ada pertanyaan apakah nanti suhu kelembapan temperatur berpengaruh, jawabannya ya. Ya. Di saat kita memahami bahwa ternyata virus itu akan mati dengan sendirinya di saat di luar rumahmu. Ya, karena kita beruntung berada di Indonesia yang tropis, bro. Indonesia ini kan suhunya selalu di atas 26 derajat ya di saat pagi sampai sore hari. So, itu kenapa kita jangan terlalu takut. Begini loh, dari 270 juta penduduk Indonesia yang terkena di tanggal 2 April ini estimasi 1.600 orang ya. Apakah pemerintah menutupi? No, tidak. Pemerintah tidak akan menutupi ini. Mengapa? Pemerintah berusaha bicara apa adanya. Memang fakta kemungkinan besar ada jauh lebih banyak yang terkena virus ini. Bisa jadi pun saya juga sudah terkena virus ini waktu 2 minggu kemarin di Jakarta. Ya. Tetapi kenapa saya masih sehat? Karena saya tetap tenang, tetap damai, tetap bahagia, tetap bergerak, tetap olahraga, tetap mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, dan setiap hari dibikinkan ramuan oleh istri saya, ramuan herbal oleh istri saya tercinta. Oh, mantap jiwa ya. Nah, di saat kita paham bahwa ternyata amat sangat mudah sekali kok melawan virus ini dengan catatan Anda sehat. Di saat Anda tidak sehat, ya wajar Anda mudah sekali terkena virus. Tetapi di saat Anda pun terkena virus, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Karena persentase kesembuhannya 97%, anggaplah 95%. Dan ingat, apa yang kita baca setiap hari, apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari, itu pun juga bukan fakta sebenarnya. Di berita kita melihat yang mati sekian, kasus ini mati, kasus ini mati, ini mati, ini mati. Apakah bisa virus corona menjadi sebab tunggal kematian? Tidak, gitu loh. Dan faktanya 70% orang yang meninggal adalah orang yang sudah sepuh.
Itu pertama. Kedua, 90% orang meninggal faktanya sudah memiliki penyakit yang parah di dalam tubuhnya gitu. Dan berikutnya adalah kita harus menebarkan berita yang positif. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi berita negatif gitu. Nah, ayo kita bergerak untuk membantu pemerintah. Bagaimana caranya kita bergerak untuk membantu pemerintah? Mengurangi sebaran virus dan mengurangi orang-orang yang terlalu paranoid. Ya, ayo kita bergerak menggunakan masker saat kita keluar rumah. Bisa masker medis, bisa pula masker kain. Sama saja. Tujuannya adalah di saat Anda keluar rumah, Anda mau sakit, mau sehat, saat Anda memakai masker, kita tiru deh negara Republik Ceko. Di Eropa yang udaranya dingin saja baru 3.000-an orang yang terkena virus. Karena mereka semua disiplin menggunakan masker di saat keluar rumah. Oke? Mengapa begitu? Di saat keluar rumah, Anda melindungi orang lain untuk terkena virus dan Anda dilindungi oleh orang lain untuk terkena virus gitu loh. Karena sistem penyebaran virus ini adalah sistemnya droplet. Droplet itu bersin, pus atau batuk dan jaraknya tidak lebih dari 2 meter untuk bisa masuk ke organ pernafasanmu. Atau Anda menyentuh apapun yang bekas kena orang yang virus itu loh, bekas orang bersin, bekas orang batuk di situ. Tetapi kalau suhunya tidak lebih dari tidak kurang dari 28, maka virus itu gampang sekali mati. Di bawah 3 menit virus itu udah mati, bro. Ya. Jadi jangan takut berlebihan, jangan khawatir berlebihan, jangan cemas berlebihan. Kalau memang kena, ya udah waktunya kena. Ayo kita olahraga, ayo kita perkuat imun kita, gitu loh. Kalau belum kena, ayo kita jaga diri, kita waspada. Poin utamanya, jangan terlalu paranoid, karena paranoid akan membuat sistem imunmu melemah dan akan menimbulkan semua potensi penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Yang tadinya Anda baik-baik saja, tetapi Anda terlalu paranoid, akhirnya memicu segala penyakit yang ada di dalam dirimu untuk hadir, dan Anda semakin lama semakin mudah sakit dan gampang mati gitu loh. So, jadi ayo kita berpikir cerdas. Mari kita bantu pemerintah untuk memakai masker kapanpun, dimanapun, saat apapun. Karena masker ini benar-benar membantu untuk mengurangi penyebarannya. Untuk menghemat penggunaan masker, ingat ya, masker jangan langsung dibuang sehabis Anda pakai. Kalau memang sudah kotor dan tidak layak pakai, baru Anda buang. Tetapi di saat masker ini masih bersih dan masih nyaman, masih harum, gitu kan? Anda jemur. Untuk apa? Untuk membunuh virusnya, ya. Sama juga dengan masker kain. Jangan langsung dicuci, ya. Anda jemur. Kalau memang sudah terlalu bau, baru Anda cuci, gitu loh. Jadi ayo kita bergerak bersama untuk merawat bumi pertiwi ini. Dan kurangi penggunaan air conditioner, kurangi penggunaan AC, kurangi berada di tempat yang amat sangat dingin. Ya, perbanyak Anda menghangatkan tubuh, bisa terkena sinar matahari, bisa terkena atau bisa panaskan udara ruangan Anda, atau bahkan Anda bisa memakai bantal pemanas, sabuk pemanas atau kasur pemanas. Kami di komunitas Merawat Bahagia, bahkan sampai saya berpikir saya akan membuka kelas Merawat Bahagia batch 4 untuk hasilnya, sebagian besar hasilnya didonasikan untuk membeli masker dan dibagikan pada siapapun yang membutuhkannya. Oke? Nah, barusan saya sudah beli 500 masker kain seperti ini, kurang lebih ya, untuk saya bagikan kepada siapapun yang saya temui atau kepada siapapun yang meminta. Ini adalah wujud nyata kami di komunitas Merawat Bahagia untuk berbagi bersama, untuk menjaga jarak, untuk tetap waspada, untuk tetap menebar kedamaian, menebar kebahagiaan, menebar
ketenangan, dan mari kita bantu pemerintah yang sedang kalut ini. Jangan tambahi pemerintah yang sudah berat, jangan tambahi petugas medis yang bekerja mati-matian dengan kebodohan kita, dengan ketakutan kita, dengan kecemasan kita. Mari kita jauh lebih bijaksana, jauh lebih damai, jauh lebih bahagia. Apapun kondisi yang terjadi, itu adalah yang terbaik dari Tuhan diberikan kepada kita. So, all is well, semua baik adanya. Sampai kita berpikir ini amat sangat buruk bagi kehidupan kita. Nah, mari kita bahu-membahu untuk berbagi masker, gerakan masker untuk semuanya, ya. Lalu mari kita edukasi orang lain, jangan terlalu takut, jangan terlalu paranoid, dan jangan semprot itu jalan dengan disinfektan. Jangan semua orang Anda semprot dengan disinfektan. Mana yang perlu disemprot disinfektan? Di dalam rumahmu, sudut-sudut yang lembab, gang-gang yang kecil, yang kira-kira lembab, yang kira-kira di situ bersemayam kuman dan bakteri atau virus, ya. So, mari kita damai, mari kita tenang, mari kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you all. Namaste. Mari kita ngopi Dalgona Coffee. Oke, mantap jiwa. Mantap.